Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Knowing English. Hari ini kita akan bahas tentang ablative case. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak sih apa itu ablative case? Jadi dalam pengertian bahasa Inggris, the ablative case is a form of a noun or adjective that may express a number of different functions, including motion or means. Ablative case adalah suatu bentuk kata benda atau kata sifat yang dapat mengungkapkan sejumlah fungsi yang berbeda, termasuk gerak ataupun sarana. Ablative case juga dapat didefinisikan sebagai an important grammatical concept in many languages, including Latin. It is used to indicate the various relationship between nouns and the other words in a sentence. Sebuah konsep tata bahasa yang penting dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Latin. Ini digunakan untuk menunjukkan berbagai hubungan antara kata benda dan kata lain dalam sebuah kalimat. Kata-kata dalam ablative case seringkali merupakan objek preposisi atau fungsi kata benda atau noun dan kata sifat atau adjective sebagai object of preposition atau berada setelah preposisi. Tetapi kata-kata tersebut juga dapat memiliki berbagai fungsi lain bergantung pada bahasanya. Selanjutnya adalah 3 fungsi ablative case. Yang pertama, to indicate the means or instrument by which an action is performed, yaitu untuk menunjukkan cara atau instrumen yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, he writes with a pen. Dia menulis dengan pena. Kata pena atau pen akan menggunakan ablative case untuk menunjukkan bahwa itu adalah instrumen yang digunakan untuk menulis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kata benda atau noun berperan sebagai object of preposition, atau di mana kata benda atau noun berada setelah preposisi. Dalam kalimat ini, pen sebagai kata benda atau noun berada setelah preposisi with. Contoh yang kedua adalah she ran with her legs, yaitu dia berlari dengan kakinya. Kata kaki di sini menggunakan atau termasuk ke dalam ablative case, yaitu untuk menunjukkan bahwa itu adalah instrumen yang digunakan untuk berlari. Fungsi yang kedua adalah to indicate the location or place where an action take place, yaitu untuk menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya suatu tindakan. Contohnya, they met in the park, artinya mereka bertemu di taman. Kata park atau taman menggunakan atau termasuk ke dalam ablative case, yaitu untuk menunjukkan bahwa itu adalah lokasi pertemuan mereka. Demikian pula dalam kalimat the book is on the table, artinya buku itu berada di atas meja. Kata table atau meja termasuk ke dalam ablative case, yaitu untuk menunjukkan lokasi buku tersebut berada di atas meja. Fungsi yang ketiga adalah to express the various other relationships such as clothes, manner, and time, yaitu untuk menyatakan berbagai hubungan lain seperti sebab, cara, dan waktu. Misalnya dalam kalimat she cried because of sadness, artinya dia menangis karena sedih. Kata sadness atau sedih termasuk ke dalam ablative case, yaitu menunjukkan penyebab mengapa dia menangis. Contoh selanjutnya misalnya he walked slowly, dia berjalan pelan-pelan atau perlahan. Kata slowly atau perlahan termasuk ke dalam ablative case, yaitu untuk menunjukkan cara dia berjalan. Contoh terakhir misalnya they arrived after sunset, mereka tiba setelah matahari terbenam. Kata sunset atau matahari terbenam termasuk ke dalam ablative case, yaitu untuk menyatakan waktu ketika mereka tiba, yaitu setelah matahari terbenam. Salah satu cara untuk melatih dan memperkuat pemahaman kita tentang ablative case adalah melalui latihan. Latihan-latihan ini biasanya melibatkan identifikasi dan penggunaan kasus ablative atau ablative case dengan benar dalam sebuah kalimat. Misalnya, kalian mungkin diberikan sebuah kalimat dan diminta untuk menentukan kata benda mana yang termasuk dalam kasus ablative dan alasannya. Ini membantu melatih kemampuan kalian mengenali ablative case dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Gimana? Sekarang udah paham kan apa itu ablative case? Sekarang coba tebak kuisnya teman-teman.
Tentukan kata mana yang termasuk ablative case. Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video bahasa Inggris selanjutnya.